Oke, kita kembali ya. Nah, kalau di dalam paham kemanusiaan di Eropa atau di negara-negara maju, kemanusiaan itu dipahami kemanusiaan dalam makna yang liberal. Kemanusiaan yang dipahami bahwa manusia itu liberal, punya kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Ya. Tapi di Indonesia kemanusiaan itu tidak bisa dipahami begitu. Contohnya adalah kalau kita bicara tentang aborsi, ya, hukum aborsi itu menggugurkan kandungan, ya. Nah, di dalam pemahaman orang-orang Eropa, aborsi itu yang menentukan aborsi itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan moral itu adalah ibunya, karena ibunya yang mengandung, ya, karena ibunya yang mengandung. Tapi kalau dalam konteks Pancasila, aborsi itu tidak boleh dipahami begitu. Kenapa? Karena menggugurkan kandungan janin yang sudah bernyawa itu tidak beradab dan tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena setiap janin yang sudah bergerak punya potensi hidup dilarang dimatikan. Karena itu kalau Anda baca hukum aborsi di Indonesia itu sama dengan membunuh manusia. Karena apa? Karena janin itu dianggap sudah manusia yang utuh. Secara norma janin yang ada dikandung oleh ibunya itu adalah orang yang hidup, sehingga ibunya tidak berhak mengaborsi. Nah, kalau di negara-negara Eropa seperti di Belanda gitu ya, di Belanda orang tidak boleh orang aborsi itu ditentukan oleh ibunya. Kalau ibunya mau anak ini lahir, ya dia lahir. Kalau anak ibunya tidak mau ini dia lahir, ya aborsi gitu. Nah, jadi di negara-negara Eropa itu aborsi. Itulah beda antara paham kemanusiaan dalam konteks Pancasila dengan paham kemanusiaan dalam konteks orang-orang liberal atau negara-negara Eropa yang liberal. Nah, sama gitu ya. Contoh kecil, misalnya kalau di Indonesia, ya ini terkait dengan kemanusiaan ya. Di Indonesia, ya, untuk menentukan standar moral itu tidak ditentukan oleh keinginan pribadi, tapi ditentukan oleh sistem nilai yang sudah hidup sejak kita atau sudah dipraktekkan sejak kita lahir. Ya, misalnya dalam upacara kematian atau dalam seperti gotong royong. Gotong royong itu kan dia lahir dari tradisi besar bangsa ini untuk selalu melihat sesuatu itu sebagai mengerjakan sesuatu sebagai kepentingan kolektif, ya, seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum itu merupakan tanggung jawab bersama, gitu. Nah, kalau di Eropa tidak begitu, ya. Artinya kita ambil contoh hubungan antara ibu dan anak. Kalau di Eropa atau di Belanda misalnya, di Belanda kalau anak sudah 17 tahun dia boleh berpisah dari ibunya atau dia boleh berpisah dari orang tuanya, ya. Dibolehkan untuk dia memilih untuk tetap tinggal dengan ibunya atau tetap tinggal atau tidak tinggal dengan ibunya. Karena itu banyak orang-orang di Eropa seperti di Belanda itu yang orang tuanya kesepian, ya, orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Ya, karena kemanusiaan yang mereka pahami itu adalah kemanusiaan yang dalam makna liberal, ya. Artinya tidak ada ikatan antara orang tua dan anak ketika mereka sudah tua, atau ketika anak masuk usia 17 tahun maka ikatan itu menjadi putus, gitu ya. Dia ikatan menjadi putus. Jadi ada di Belanda itu, nanti bisa Anda cari di Google lah. Ada di Belanda satu rumah, hubungannya orang tua dan anak, tapi orang tuanya nyewa sama anaknya, itu ada. Karena kemanusiaan yang mereka pahami itu adalah kemanusiaan dalam makna yang liberal. Nah, berikutnya persatuan Indonesia. Nah, ini lebih kepada makna teritorial. Kenapa disebut makna teritorial? Karena kita ini dihubungkan dengan
budaya yang sama. Kalau ada satu bangsa, ada satu penduduk di berbagai pulau dan dia terhubung secara budaya, terhubung secara nilai, dia kemudian punya banyak kesamaan, ya kesamaan bahasa, kemudian kesamaan tradisi, kemudian sama bukan dalam makna persis, ya sama bukan dalam makna bentuk, tapi sama dalam makna nilai. Misalnya, ya yang namanya upacara yang namanya orang Indonesia pasti selalu punya kesamaan dalam menyambut kelahiran, ya sama-sama punya ritus atau punya tradisi gitu ya. Nah itu jadi sila ketiga itu adalah sila tentang teritorial, bahwa kita ini tidak hanya dihubungkan oleh kesatuan kesatuan wilayah, bahwa Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan pulau ke timur itu adalah Indonesia, bukan itu, tapi karena kita disatukan oleh bahasa. Ya, kita disatukan oleh bahasa. Ya. Karena itu di mana-mana orang Indonesia pasti punya bahasa yang sama, namanya bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya sila ketiga ya, sila ketiga ini silakan Anda baca. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga modulnya gitu. Nah, yang terakhir yang kemarin itu kita akan mempelajari Pancasila dari sebagai pengetahuan ilmiah, karena Pancasila itu punya sejarah, dia dipraktekkan secara hukum, kemudian dia tertanam secara nilai. Historis itu sejarah, yuridis itu hukum, filosofis itu artinya tata nilai. Dia berada di alam bawah sadar kita. Seperti yang kemarin kita contohkan itu, bahwa orang kalau orang Indonesia itu kalau disuruh gotong royong pasti dia punya konsep, ya pasti dia sudah punya tata nilai. Oh dia paham gitu. Ini adalah bagian dari dirinya. Nah sekarang adik-adik yang saya hormati, saya langsung ke asal mula Pancasila. Nanti silahkan dibuka di modul yang kedua. Modul yang kedua halaman 8 dan 9. Ya. Jadi asal mula Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Ini kan ada suku bangsa banyak, kemudian dia beragam, kemudian secara tradisi berbeda, tetapi kenapa tiba-tiba menempatkan Pancasila sebagai dasar negara? Kan tidak mungkin. Ya, kenapa orang dari etnis yang sama, dari etnis yang berbeda, dari suku yang berbeda, kok tiba-tiba bisa berkesimpulan, ya inilah Pancasila, inilah dasar kita, inilah ikatan kita. Nah, untuk menjelaskan itu, inilah yang kemudian kita sebut Pancasila diteropong dari sisi ilmiah. Itu makanya kenapa di dalam mata kuliah, di dalam perguruan tinggi, di tingkat pendidikan tinggi, di level pendidikan kesarjanaan, itu diajarkan tentang Pancasila. Ya, karena orang harus paham, ya harus menilai, bahwa harus bisa memberikan penjelasan bahwa Pancasila itu lahir karena ini dan ini gitu. Nah, yang pertama, asal mula bahan Pancasila. Asal mulanya dari mana Pancasila itu? Asal mulanya dari kebiasaan, dari agama, ya, kemudian dari nilai-nilai religius gitu, atau keyakinan ya. Jadi kalau dipisahkan gitu ya, asal mula Pancasila itu kalau kita masak, dia seperti bahan baku. Kalau orang mau masak satu masakan, maka dia harus kumpulkan dulu. Ya, misalnya nasi goreng, nasinya dari mana? Nasinya kemudian nasinya dari beras gitu. Kemudian bumbu gorengnya apakah bumbu merah dan seterusnya, itu diaduk. Jadi beras dan bumbu itu adalah
asal mula bahan. Nah, Pancasila itu bisa ditemukan di mana? Dalam 3. Pertama dalam adat kebiasaan, kemudian yang kedua dari budaya, dan yang ketiga dari agama. Itu. Nah, ini kalau bisa dicatat ya. Jadi Pancasila itu secara kausa materialis ya. Apa itu kausa materialis? Kausa materialis itu yaitu tadi yang kita sebut bahwa sesuatu itu ada karena punya asal usul. Ya. Jadi Pancasila itu tidak spontan. Karena itu kita harus lihat Pancasila sebagai sesuatu yang ilmiah. Pasti bisa dijelaskan atau pasti ada penjelasan ilmiah tentang Pancasila. Nah, itu yang kemudian kita sebut kenapa Pancasila diajarkan di level pendidikan kesarjanaan supaya sarjana-sarjana itu tahu bahwa kita ini punya nilai bernegara, punya hukum dasar dan dasar hukum ya. Jadi harus dibedakan ya. Pancasila itu hukum dasar. Ya. Hukum dasar artinya dialah yang melahirkan undang-undang dasar. Ya. Jadi undang-undangnya, undang-undang itu sendiri ada yang undang-undang dasar, ada yang undang-undang. Gitu. Ya, kalau undang-undang dasar adalah turunan dari undang-undang. Undang-undang dasar itu adalah hierarki tertinggi dalam hukum. Ya. Tetapi di atas hierarki itu atau di atas tingkatan itu ada Pancasila. Itulah yang kemudian disebut Pancasila sebagai hukum dasar. Nah, sekarang Anda lihat ada demonstrasi tentang undang-undang cipta kerja. Ada yang menyebutnya undang-undang cilaka gitu ya. Kenapa? Betul, Pak. Ya, kenapa begitu? Karena dia bertentangan bukan hanya kepada undang-undang dasar tapi juga kepada Pancasila, ya. Kenapa pasal sila berapa yang di apa namanya? Sila kelima, Pak. Sila kelima, keadilan sosial. Jadi memang tidak bisa diterima secara nalar. Misalnya, apakah benar negara itu boleh membolehkan tenaga kerja asing masuk, sementara kaum pribumi sendiri dibiarkan dalam keadaan tidak pasti. Jadi negara itu dalam rangka keadilan sosial dia harus menjadi pelindung. Di mana letak perlindungan dalam hal tenaga kerja? Ya, misalnya orang yang bekerja harus punya upah minimum. Orang yang bekerja itu terutama di perusahaan-perusahaan komersil, di perusahaan-perusahaan yang profitnya besar atau sudah go public gitu ya. Misalnya perusahaan perbankan, dia jasa korporasi, dia sudah di mana-mana gitu ya. Itu dia harus terikat kalau mau menggaji orang, mempekerjakan orang dan orang bekerja sama dia, negara melarang korporasi perusahaan itu menggaji orang di bawah standar. Kenapa? Karena tidak mewujudkan keadilan sosial. Nah, makanya orang ribut itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bukan datang tiba-tiba, tapi itu memang ada dalam alam bawah sadar kita bahwa loh kok begini undang-undangnya, katanya Pancasila. Ini malah memberikan tenggang rasa kepada orang untuk membuat anak negeri sendiri itu menjadi tidak bebas gitu ya dalam mencari kerja. Jadi sekolah tinggi-tinggi, kemudian S1 dapat keterampilan bekerja, tahu-taunya nanti setelah bekerja tidak dapat pensiun atau tidak dapat perlindungan kecelakaan kerja, tidak dapat perlindungan kesehatan, kemudian gajinya per jam gitu. Itu pasal-pasal yang bermasalah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, ini yang sering disebut dengan. Nah, Muhammadiyah sendiri sebagai persyarikatan yang memiliki stiper ya, dia sudah menyatakan sikap bahwa undang-undang cilaka itu sangat bertentangan dengan Pancasila. Itu makanya ada demo di mana-mana ya, meskipun kemudian kita tentu khawatir ya, karena ini kalau kacau nanti bisa panjang urusannya gitu ya. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup sesi ini karena 40 menit sudah mau habis, kira-kira 5 menit lagi ya, 7 menit lagi lah. Nah, ada yang disebut dengan kausa formalis. Jadi sesuatu yang kita yakini itu pasti dilakukan. Nah, itu namanya kausa formalis. Ya.
Jadi ada causa materialis. Causa materialis itu adalah kalau orang bikin nasi goreng yang pasti dari ada nasinya, ada bumbunya, kemudian diolah menjadi satu. Nah, nasi gorengnya itu adalah causa formalis, ada bentuknya. Ya, seperti kita pakai baju, baju itu adalah kain potongan-potongan kain yang dijahit, kemudian setelah itu nanti dipasang. Nah, bajunya itu ketika di setel itulah yang disebut causa formalis. Di mana kita lihat causa formalis atau bentuk dari Pancasila itu, kita bisa lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada pertanyaan di mana kita lihat causa formalis Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar. Pembukaan ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita rehat sejenak sambil nanti dipersiapkan pertanyaan untuk sesi yang kedua. Oke. Sementara itu dulu kita kita tunggu link yang kedua ya.